Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, begitu nikmat dan terasa lapang dada kita di pagi hari ini mengawali aktivitas kita dengan yang kita yakini merefresh ilmu kita, mereview hal-hal yang sudah kita sebenarnya alami, bahkan kita fahami. Tapi kita review lagi pagi hari ini, insya Allah bernilai ibadah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, perjalanan hidup manusia itu kalau kita mau istirahat sejenak, kita mau menghayati apa sih sebenarnya yang dicari dalam hidup ini, maka kita akan menemukan setiap individu saja secara fitrah ini akan merasakan bahwa sesungguhnya yang dicari oleh setiap hamba Allah yang hidupnya terbatas itu adalah ketenangan. Mencari ketenangan ini mengakibatkan kita rela sibuk, bekerja keras, bahkan orang bilang melakukan segala hal agar hal yang mendukung ketenangan dan ketentraman hidup kita itu dilakukan. Kesadaran dari ini pemirsa sekalian, apapun profesi kita, bahwa sebenarnya itu yang kita cari. Orang mau punya pangkat, ujungnya ke sini ini. Orang mau kaya, sebenarnya mau tenang. Itulah sebabnya orang kaya, rumahnya itu cantik kamarnya, ada AC-nya. Kamar di rumahnya lebih dari sejumlah keluarga. Anak ada, orang tua ada, kamar belajar tersendiri ada. Dalam rumahnya yang begitu sudah tertembok. Apa intinya kekayaan yang seperti itu? Karena mau tenang. Jadi kepintaran, jabatan, pangkat, kekayaan dan karena mau tenang. Itu benar. Itu cara Allah mewujudkan ketenangan bagi hambanya. Tapi ayo kita pikir dulu sama-sama. Bagaimana kalau orang yang tidak bisa seperti itu? Bisa enggak juga dia meraih ketenangan? Rumahnya kontrak, kamarnya kurang nyaman, sering mati lampunya. Kita contohkan yang berbalik ya, yang sangat nikmat, sangat nyaman, sangat safe dibanding yang gaduh. Bisa dia merasakan ketenangan? Atau yang tidak bisa istirahat karena tetap sibuk? Bisa enggak? Nah, mari kita lihat agama. Dalam agama Islam yang kita anut ini, itu ada penyampaian yang menarik untuk kita hayati. Apapun posisi kita masing-masing. Firman Allah begini, itu dalam surah An-Nisa 28. Bisa kita buka pemirsa sekalian. Apa firman Allah untuk meraih ketenangan tadi ini? Yang kadangkala kita sangat sibuk,
capek pundak, capek lutut. Bahkan terkadang orang melampaui yang seharusnya. Bahkan kadang terdesak bahwa yang haram saja susah, apalagi yang halal, demi mendapatkan materi itu, demi ketenangan sebenarnya. Maka ada panduan dari agama surah An-Nisa yang bisa kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu. Ini modal pertama bagi kita pemirsa sekalian. Kita tersinggung kalau ada yang mengkategorikan kita sebagai bukan orang beriman. Maka kedudukan menghargai status keimanan itu, ini caranya. Alladzina amanu. Orang yang beriman yang baik itu sebenarnya, yang berkualitas keimanannya, yang benar imannya. Apa? Dalam surah An-Nisa ini ya. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu. Wa tatma'innu qulubuhum. Dia mau menenteramkan. Apanya yang tentram? Perhatikan ayatnya. Qulubuhum. Menenteramkan hatinya. Kalau orang bilang hati, pasti ikut fisiknya. Ayat ini sebenarnya tegas. Jangan kelelahan fisik mencari untuk ketenangan fisik juga yang tidak dimulai dari qalbu. Ini kuncinya pemirsa sekalian. Jadi ayatnya jelas sekali itu. Alladzina amanu. Orang-orang mukmin itu, ayat ini sebenarnya pasti tenang. Logat Makassar saya pakai. Pasti tenang. Kalau dia beriman. Alladzina amanu. Orang yang beriman itu. Wa tatma'innu qulubuhum. Dia lebih dulu menenteramkan kalbunya, jiwanya. Apa caranya? Nah, ayat selanjutnya. Bidzikrillahi. Caranya dia ingat Allah. Nah, di sini yang menarik pemirsa sekalian, dalam upaya beraktivitas mencari dunia yang melelahkan itu, pasti Pak, fisik kita itu sebenarnya lelah, hanya karena terobsesi mendapatkan sesuatu. Taruhlah misalnya kita bilang gaji, honor itu, ia membuat kita rela. Tapi sebenarnya caranya itu bidzikrillahi, hati yang ingat Allah. Ini dasarnya pemirsa sekalian. Baik, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan ini dengan tema yang cukup luar biasa ini, terus terang saya dapat pelajaran merefresh hidup di tengah kesibukan yang
lumayan itu. Tapi begitu baca ayat ini, oh luar biasa, menumbuhkan spirit itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena lanjutan ayat ini surah An-Nisa 28 itu begitu. Orang beriman adalah menenteramkan kolbunya. Caranya setelah dia dapat dunia atau sambil mengerjakan kerja-kerja dunia itu, profesinya itu, dia tetap ingat Allah. Allah tegaskan. Allah, bukankah, ayo repres kehidupan ini nih. Allah, pertanyaannya Allah itu. Ketahuilah sesungguhnya. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Menenteramkan hati, pemirsa sekalian. Nah, pasti bagi orang yang pintar, sudah punya bijak dalam hidupnya, hikmah dalam hidupnya, itu justru merasakan bahwa yang mendatangkan kesejahteraan dunia adalah ketenangan qalbu. Ini orang yang sudah pengalaman hidupnya lumayan baik. Bukan sebaliknya. Mindsetnya dia adalah bahwa yang mendatangkan kesejahteraan dunia itu yang seimbang, materi itu karena baik hatinya. Kolbunya baik. Tenang orangnya. Jangan dibalik. Ini sebagai peringatan bagi seperti saya masih belajar sungguh-sungguh, bahwa seringkali kita menunggu ketenangan itu dengan membayangkan bahwa rumah sudah secantik ini, kendaraan sebagus begini nih, membandingkan dengan orang. Saya juga mau, jangan capek di situ. Maksud saya jangan capek, bukan tidak, justru itu perlu, tapi pakai mindsetnya orang-orang yang sudah bijak, mendahulukan bahwa ketenangan hatilah yang mendatangkan itu. Kuncinya di hati sebenarnya. Nah, pemirsa sekalian, ini poin pokoknya bahwa sebenarnya orang yang mau mencari ketenangan jiwa itu tinggal mengulang-ulang dalam hidupnya itu, pertama ayat ini. Tapi tentu ada yang lain, pemirsa sekalian. Banyak instrumen yang Allah kasihkan ke kita. Kalau ini tadi dengan bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ada lagi yang lain. Yang saya mau sebutkan adalah juga menenteramkan jiwa itu kalau dalam mengarungi kehidupan dan menggapai hajat-hajat kita, melatih diri, melatih bagi yang belum, termasuk saya. Tapi bagi pemirsa yang sudah pada posisi itu bagus. Apa itu? Bicara yang baik, jujur maksudnya. Saya sengaja pelan ini pemirsa sekalian. Bicara yang baik itu, bicara yang jujur itu menenteramkan kita. Tidak terbayang-bayang oleh sesuatu. Itulah Nabi katakan, alaikum bisidqi. Milikilah sifat jujur itu, berkata baik itu. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu, perilaku, termasuk ucapan, menuntun kamu, menyejukkan kamu kepada jalan yang benar. Nilai atau poinnya di situ itu. Mencari ketenangan, jangan membayangkan ketenangan itu sesuatu yang jauh dan mahal. Jangan. Cukup ini tadi. Pertama sudah saya sampaikan. Yang kedua, alaikum bisidqi, haruslah berkata yang benar. Tenang itu hidup itu. Orang yang jujur, dijelekkan bagaimanapun, kalau dia tenang, akan melahirkan orang yang setengah percaya. Misalnya si A difitnah bahwa A itu pura-pura. Ada kesalahannya itu karena dia berbuat. Tapi sebenarnya manusia yang hatinya juga hidup akan mulai penasaran.
Kenapa dia tetap tegar? Jangan-jangan dia punya modal yang kuat sehingga dia tegar, difitnah bagaimanapun dia tegar. Kan banyak hari ini pemirsa sekalian, jangan mencari ketenangan itu dengan cari muka ke orang. Raihlah ini, dia bisa tenang karena dia pede pada dirinya, karena dia jujur. Ini yang mahal. Sifat independen seperti ini, mahal ini pemirsa sekalian. Jadi kalau mau tenang, tidak terlalu mahal, bahkan tidak jauh, sebenarnya modalnya ada di kita. Itu Nabi tegaskan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birru yahdi ilal jannah. Kebaikan itu, ketegaran itu, istiqamah itu, menuntun kepada kehidupan yang surga di akhirat. Di dunia iya, mungkin surganya di dunia banyak fitnah, banyak godaan, tapi orang bisa nikmati ketenangan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sesungguhnya, kalau dia sering berkata jujur. Nah ini yang saya motivasi pada diri saya dan juga tabligkan kepada pemirsa sekalian. Yang berikutnya, Nabi SAW tegaskan bahwa ini tentu menafsirkan ayat. Ketenangan juga bisa diraih dengan datang ke tempat-tempat yang membelajarkan diri. Hakikatnya di sini. Mungkin di bagian akhir saya sebutkan refreshing. Itu juga ketenangan. Itu juga penting. Tapi yang ini dulu. Ketenangan akan diraih oleh setiap individu mukmin kalau dia senam memudahkan dirinya. Istilah lain kupakai ini. Maksudnya memudahkan diri, menghibur dirinya dengan ilmu. Cinta ilmu. Sering-sering saya pemirsa sekalian, seringkali kalau ada kesibukan lalu minta maaf kepada lembaga dakwah kalau tidak bisa mengisi khutbah Jumat yang rutin yang sudah dijadwal oleh kalau di Makassar ini imam. Saya nikmati betul di masjid-masjid yang kecil. Saya mau dengar penyampaian dari orang yang tidak terkenal. Ini salah satu mau ketenangan. Kalau ke daerah, saya sengaja cari masjid yang sederhana. Kan kita sudah kaya ilmu dengan yang di medsos itu kan. Tapi kadangkala misalnya kita ke desa, ke kampung juga, ada nuansa ilmu dari orang yang sederhana. Mungkin bahasanya tidak hebat seperti yang teman-teman di kota. Tidak sehebat yang di medsos. Tapi kalau yang kita cari itu kayak, aduh, saya hari ini sengaja ini mendengarkan ilmu-ilmu yang asli, yang teduh, yang tidak terlalu terformat sedemikian rupa. Itu kadangkala ada. Jadi ini datang ke tempat ilmu itu tidak harus mesti selalu yang diformat sedemikian rupa, yang dibiayai mahal-mahal, lalu kita merasa itulah pendidikan. Kaum sufi seringkali seperti ini. Belajar kepada orang, bukan menganggap ilmu seseorang itu di daerah lebih di bawah, bukan. Tapi justru merindukan yang asli, ilmu-ilmu yang masih orisinil itu, yang sederhana itu. Ini juga tema kita pagi hari ini mendatangkan ketenangan jiwa. Datang dari suasana-suasana ilmu yang saya coba format dalam bentuk ya tidak selalu yang harus populer itu, yang diformat sedemikian rupa itu. Ini menenteramkan jiwa seorang mukmin, insya Allah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi
berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup manusia itu akan berujung kepada kerinduan hidupnya tenang, tentram dalam rumah tangganya. Ini fitrah. Pagi hari ini kita mencoba menambah hal-hal yang bisa mendatangkan ketenangan bagi diri seseorang. Yang berikutnya itu adalah biasakan berkumpul dengan orang-orang yang ahli hikmah. Qalbu mu'min yang hidup itu adalah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Walaupun dia pintar, poin ini, walau dia pintar, tapi dia juga sering kepada orang-orang yang senang mendengarkan orang. Sebayanya misalnya. Fayattabi'una ahsana. Itu juga menenteramkan jiwa. Yang berikutnya adalah ada ayat begini. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ada lagi ayat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pemirsa sekalian, Allah itu menuntun, memerintahkan kita berjalan di muka bumi ini. Baca. Kalau perlu, sering-seringlah berwisata bersama keluarga. Kalau yang populer misalnya ya, kan kalau kita orang yang meluangkan waktu itu kadangkala menenangkan diri dengan olahraga, itu penting. Di mana pentingnya? Agar kita tetap nikmat beribadah, kalau sehat cara ruku, cara sujud, itu kadangkala olahraga. Kadangkala juga kita ke pantai, mandi, berolahraga, berjemur. Ini bagian dari cara menenteramkan diri. Tapi ada kuncinya pemirsa sekalian. Walau kita pemirsa jauh lebih pengalaman dalam hal ini, lebih sering bahkan. Tapi kuncinya Allah perintahkan tadi bahwa siru fil ardi, berjalan di muka bumi ini. Bahasa saya begini, boleh cepat itu kendaraanmu sampai ke tujuan, boleh. Misalnya ke pantai, ke gunung, boleh cepat kendaraan sampai. Tapi boleh juga dikasih pelan-pelan. Sampainya itu penting. Menikmatinya di sana itu penting. Tapi baca, siru fil ardi, sara itu berjalan. Siru asli katanya itu siru berjalan kaki. Apa maksudnya dari jalan kaki?
Baca itu. Ada yang subur, ada yang kering, bahkan ada yang tandus, segala macam ada. Ketenangan akan kita lihat kalau motivasi ayat ini, siru fil ardi fanzuru, maka lihat akibatnya. Ada dalam perjalanan hidup itu menjadi dikenang sebagai orang baik. Kenapa dia baik? Dia jadi pahlawan, kenapa? Tapi ini juga dikenang sebagai orang yang pengkhianat bangsanya, kenapa? Mengambil pelajaran dari situ, siru fil ardi ini, itu sebenarnya menjadi bacaan asli. Ini mungkin agak teori ya, tapi mesti begini nih. Gunanya berjalan itu untuk ada pelajaran. Jadi, siru fil ardi fanzuru kaifa kan. Apa akhirnya orang-orang yang kalau dulu arogan, misalnya Fir'aun, apa hari ini disebutkan? Qarun, kalau Fir'aun itu kan kaya karena dia pemilik kekuasaan, puncak, penguasa. Kalau perdana menterinya atau wazirnya Qarun, namanya Qarun itu nama asli. Dibawa bahasa Indonesia, artinya orang kayanya yang membiayai pemerintahnya. Tapi apa akibatnya hari ini? Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Tapi kalau misalnya terutama saudara-saudara kita yang pergi haji, bagaimana tidak tentram jiwanya, atau pergi umrah kalau bukan musim haji? Karena dia lihat Nabi SAW ini kuburannya. Doa-doanya diijabah oleh Allah. Dia ziarahi tidak henti-hentinya seluruh penduduk muka bumi ini, terutama yang muslim yang bisa berumrah. Kenapa bisa begitu? Ini semuanya pemirsa sekalian, kalau kita mau istilahkan ini pembacaan saja. Baca, jadi kalau kita mau mendatangkan ketenangan itu jangan pernah anggap sesuatu yang mahal dan jauh di sana. Jangan anggap hanya di tetangga saja yang bisa. Baca. Nah, dengan membaca semua itu tadi, apa yang bisa kita simpulkan dari situ, insya Allah menenteramkan jiwa kita. Aplikasinya dalam kehidupan kita, kesibukan itu hayatilah dulu. Hasil dari kesibukan itu ada. Tapi untuk siapa? Kita memang berpahala kalau mewariskannya ke ahli waris kita nanti. Tapi masa kita tidak nikmati dalam bentuk punya waktu, punya jeda menghayatinya yang membahagiakan kita. Itulah sebabnya saya sengaja mengambil contoh ya olahraga, bagian dari menenteramkan jiwa, represin segala macam, tapi dengan jangan sampai di situ. Lakukan dengan niat untuk lebih kuat beribadah kepada Allah. Bisa lebih segar, mudah-mudahan ada makna dalam hidup ini. Saya tutup pemirsa sekalian dengan satu ayat. Pada saat Allah berfirman, wa'bud rabbaka. Ini ayat terlalu sering saya ambil. Wa'bud rabbaka, sembah Tuhanmu, bukan hanya ruku dan sujud, bukan. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kamu ada keyakinan itu. Di mana ada keyakinan, itu yang menenteramkan jiwamu. Jadi kalau kita mencari ketentraman jiwa, sebenarnya di keyakinan. Oleh sebab itu, yang kaya, punya jabatan, punya segala kemasyhuran di dunia ini, boleh tenang jiwanya. Tapi orang yang tidak pada posisi itu juga boleh tenang jiwanya. Di mana kuncinya? Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka sesungguhnya ketenangan ada pada diri kita semuanya. Kalau boleh saya memotivasi diri, jangan pernah menganggap ketenangan itu ada pada tetangga, ada pada orang, tapi ada pada diri kita dengan dekat kepada Allah. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.